acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini ya, di edisi Senin tanggal 2 Juni 2025. Baca biasa di Pro 4 FM Palembang kalau di jam 11 sampai jelang kaki di jam 12 siang. Ini kita kembali di program Loka Kita Obrolan UMKM ya, dimana kita bakal ngundang kawan-kawan pegiat UMKM di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan usaha yang dijalani ya. Dan yang kali ini cukup menarik ya narasumber kita, karena ini merupakan salah satu menu atau jenis makanan yang banyak penggemarnya kayak namanya CPC. Ini cocok nih kan. Pacek juga untuk dibawa untuk santai, pacek juga dijamukan dengan tamu undangan yang hadir pada acara kita, atau bahkan untuk menjamu tamu juga boleh. Apalagi nak lebaran ini kayak itu Manca Bica ya. Siapa tahu ini pacek menjadi salah satu rekomendasi untuk Manca Bica yang pengen pesan kue cake tapi tidak tahu di mana. Nah, kayaknya ini cocok di Nanahachi Cakes. Kita bakal ngomong sama-sama ownernya langsung, dan juga kami sapa selamat siang sebelumnya untuk Manca Bica yang menyaksikan tayangan YouTube kami di channel Pro 4 FM Palembang, atau bahkan juga yang mendengarkan kami di live streaming RRI Digital juga pacak di situ ya, dan di rri.co.id. Langsung kita bakal kenalan. Selamat siang, assalamualaikum Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, didampingi langsung sama bidadarinya nih ya. Iya. Halo deh, halo juga tuh. Iya. Kayak lagi menyimak dehnya ya. Oke, baik, ini ada Mbak Marliana Sapitri ya. Iya. Yang merupakan ownernya langsung dari Nanahachi Cakes. Iya. Wih, namanya saya langsung hafal nih ya. Karena kalau di Instagram itu selalu seliweran nih. Bikin saya tuh jadi kepo, pengen tanya-tanya, ternyata langsung direspon. Wih, seramai itu orangnya ya. Iya. Terima Oke, kasih. kita pengen tahu mengenai Nanahachi Cakes. Ini bisnis yang ide awalnya tuh bagaimana nih Mbak? Iya, jadi ceritanya kayak gini. Dulu itu saya nggak bisa masak sebenarnya. Awalnya nggak bisa Nggak bisa masak. masak. Jadi kata ibu saya tuh kayak gini. Nanti kamu kalau udah nikah nggak tahu namanya kuali katanya gitu. Itu. Jadi saya tuh kebetulan seorang pekerja. Mhm. Jadi pekerja kantoran yang pergi pagi, pulangnya malam sore gitu kan. Jadi Waktu tiba-tiba itu terbatas ya. iya terbatas. Mhm. Tiba-tiba saya tuh pas jam makan siang diajakin teman kantor itu makan keluar. Saya lihat salad buah ini menarik juga di salah satu swalayan gitu kan ya. Jadi Dari rasanya enak, tampilannya juga menarik ya. ternyata tampilannya nggak menarik Oh, di nggak sana. menarik. Jadi nggak menarik. Lebih Cuman ke rasanya aja yang fokusnya ke situ. iya penasaran kan. Gimana caranya saya ini mau produksi bikin gitu kan. Buah kan sehat. Ya. Saya pernah ada ide tuh pengen jualan yang memang menu sehat. Menu sehat gitu salah kan. satunya dengan bahan bakunya buahan ya. Iya, jadi pertama kali singkat cerita pertama kali saya bikinlah salad buah. Terus saya olah. Kebetulan saya itu ngelihat di kulkas tuh semua bahan ada gitu. Di rumah saya gitu. tuh semua bahan ada, tapi Kebetulan udah nyetok ya. iya selalu ibu saya tuh selalu nyetok kayak gitu Kayak kan. buah-buahan minimal gitu. Iya, jadi saya bereksperimen dengan saus-sausnya itu. Akhirnya saya cicipin teman-teman satu kantor. Oke, ini perdana sekali masak ya? Kayaknya ini tuh katanya seperti yang di swalayan itu ya. Bukan, kataku bilang. Langsung ketahuan iya, ya. gitu kan. Perasaan kamu kemarin ngeliatin salad buah, kamu beli di sana. Enggak, saya bikin sendiri. Langsung lah mereka Kaget itu. nyobain gitu kan. Terus akhirnya saya beralih ke menambah
menu baru. Atasan saya selalu pesan untuk acara meeting. Kemudian ditawarinnya buka koperasi, suruh masukin produk di koperasi. Jadi saya tuh sebelum berangkat kerja bikin dulu. Wah, jadi Jam sambil 2 menyelam malam. Iya. minum air gitu ya. Bener-bener. Gak apa-apa, ini karena ini peluang ya Mbak ya. Iya betul. Nah terus abis itu saya pikir kalau kerja sama orang saya ini kayak gini terus. Akhirnya pengen lah buka usaha gitu. Akhirnya saya buka daftar di GoFood gitu kan. Sempat beralih ke snack siang. Bukan siang sih, makan siang gitu. Makan siang malah makanan berat ya? Makanan berat seperti nasi bakar gitu kan. Waduh. Akhirnya teman-teman juga pada pesen. Kebetulan support system saya ini ibu saya sama kakak saya. Suami bagaimana tuh? Itu belum nikah, belum nikah. Masih single. Sendirian ya. Akhirnya jam makan siang saya pulang dulu. Kebetulan saya nggak bisa pakai motor, jadi saya telepon Gojek. Dulu belum ada Gojek. Belum ada ya? Belum, ojek langganan. Ojek langganan itu tolong jemput saya. Jadi pulang makan siang saya pulang. Mikir lagi, lama-lama uang ini keuntungan habis di ongkos ojek. Gitu kan udah udah pakai ongkos juga itu. Iya betul. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk dia yang jadi kurir ke kantor, ngantar ke sini. Akhirnya sudah nikah, jadi support system saya itu bertambah satu lagi. Tambah jadi 3 orang ya. Tambah 3 orang. Tapi sedemikian hari kakak pindah rumah, udah nikah. Dengan Ibu kesibukannya juga dengan ya. kesibukannya sendiri. Terus ibu qadarullah Allah lebih sayang gitu kan. Jadi tinggal 1. Jadi momennya memang secepat itu ya Mbak. Iya betul. Tapi alhamdulillah diganti ada suami gitu ya. ya Suami memang yang selalu support. Itu sama aja gitu ya, sebenarnya supportnya juga luar biasa sekali tuh. Dan ini yang saya menarik sekali di situ, yang awalnya tadi tidak bisa masak tapi tiba-tiba langsung ke menu berat kayak makan siang tadi tuh. Iya. Ini bagaimana prosesnya pada saat itu kan ini kalau untuk masak tiba-tiba dengan menu-menu yang kayak ikan bakar atau lauk-lauk yang lain itu butuh proses juga nih untuk bisa. Jadi yang waktu pertama kali itu bukan yang menu-menu yang kayak ikan bakar. Enggak. Saya coba nasi bakar. Nasi bakarnya dulu. Saya coba di Sabtu Minggu karena libur kan. Nah jadi saya cobain. Orang yang di rumah itulah yang saya suruh coba. Jadi testernya ya. Iya, orang 2 yang bantuin saya tadi. Cuma almarhumah sama kakak tadi ya. Masalahnya satu, saya ini kalau buat apa-apa nggak mau nyicip sendiri. Kenapa tuh? Kayak kurang pede, takut nanti rasanya nggak sesuai ekspektasi gitu ya? Nggak tahu, jadi kata saya, nggak mau cobain lah. Kata yang paling support banget dengan rasa itu kakak saya. Jadi dia yang memberikan semangat gitu ya. Jadi ini layak, ini enggak gitu kan. Harusnya kurang ini. Pokoknya dia yang inilah yang memang benar-benar meyakinkan gitu bahwa ternyata Mbak Marliana ini bisa masak gitu ya. Kemudian kita juga langsung daftar di GoFood gitu kan. Ya setelah menikah tapi GoFood nggak saya lanjutin. Nah sampai akhirnya ini bisa menjadi Nahana Haji ini tentu dengan cake ya. Banyak kue-kue di sini. Salah satunya juga yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Prompat FM Palembang ini tepat di depan hadapan Mbak Marliana juga sudah ada beberapa contoh ya dari cakes-nya Nana Haji. Nah ini kalau kita menuju dengan topik obrolan kita yaitu tentang kisah di balik pembuatan berbagai macam cakes yang enak. Ingat nggak Mbak kalau dulu itu jenis cake yang pertama kali dibuat itu apa? Brownies ya? Jadi saya itu ada pernah cerita sebelum saya bisa masak itu pengen banget kan dulu itu sering ngeliatin Facebook ya. Gimana caranya? Gimana caranya saya ini Lebaran nggak beli kue gitu. Itu. Jadi kayak ada tantangan di situ ya. Nah jadi ngajakin sepupu, coba dong tolong ajarin saya bikin kue brownies. Ya ampun katanya brownies itu mah gampang gitu kan. Iya gampang bagi yang udah biasa ya. Betul. Tapi saya belum pernah. Akhirnya di situ ada petunjuknya di resepnya, masukin semua bahan. Jadi kayak tutorial gitu ya. Betul. Jadi saya masukin semuanya tanpa ada step-stepnya. Akhirnya kacau dan bantet gitu kan. Akhirnya saya coba. Jadi.
Jadi akhirnya nih jadi bagus ya baru browniesnya gitu. Iya. Berapa kali proses gagal gitu untuk bikin brownies aja pada saat itu? 3 kali. 3 kali Iya. ya. Nah jadi poin yang bisa kita ambil dari Mbak Marliana ini bahwa kita tuh jangan pernah menyerah Mbak ya. Iya betul. Apalagi dalam proses belajar gitu. Iya. Aha. Jadi saya itu kalau bikin brownies 3 kali itu bantet gitu kan. Setengah lembut. Nah, saya tuh pengen yang dapetin moist yang bener-bener moist yang nggak bikin Apa ya seret. kita nyebut moistnya tuh kayak Lembut lebih ya, lebih lembut. kayak bantal-bantal gitu ya. Ada yang Aha. lengket-lengket di itu kan. Nah, jadi saya tuh dapet ininya pasti ketiga kalinya gitu. Dan akhirnya baru pede ya. Iya, baru pede. Baru bisa brownies pada saat itu. Dan kepikiran untuk ya udah deh akhirnya difokuskan ini menjadi Nanahachi Cakes. Sebenarnya saya itu namanya kan Marliana Savitri Oh tuh. iya namanya diambil dari nama Iya, pribadi ya. Marliana Savitri. Emang dari kecil saya itu dikenal dengan Nana. Nah, jadi saya pikir Nana. Oh ya udah pakai nama saya pribadi karena dulu belum ada Belum ada anak. belum ada yang lainnya kan. Nah, terus sharing sama si kakak. Arti Nana itu kebetulan juga suka ini film Doraemon. Yang mana tuh tokonya? Enggak, Doraemon itu kan dari Jepang tuh. Oh iya dari Jepang. Kata kakak, Nana itu punya makna loh di bahasa Jepang. Apa tuh artinya? 8 kalau nggak salah. Oh 8. Iya 8. Jadi atau angka yang tidak putus ya? Iya. Aha. Nah terus kata kakak, kamu emang suka angka berapa lagi gitu? Angka 7. Ya udah namanya Hachi gitu. Oh ditambahin iya, jadi. Makanya, Jadi malah justru untuk nama ini diskusi dulu ya sama kakak tadi iya, ya? kebetulan emang kakak itu seorang dulunya komikus Palembang. Oke, jadi memang hobi ya untuk Iya, hobi. menciptakan sebuah nama begitu. Iya betul. Jadi artinya ini namanya ada maknanya, ada juga kaitannya dengan nama Mbak Nana juga yang biasa dipanggil Nana Iya, ya. Jadi karena suka angka 78, makanya jadi Nana Hachi. Nana Hachi. Bergerak di produksi cake. Jadi Nana Hachi Cake. Nah, ini lagi merambah ke pempek juga. Ke pempek juga. Iya. Tapi belum jalan atau udah jalan tuh pempeknya? jalan. Udah jalan. Udah jalan. Nah, kalau kita ke cakes-nya ini ada berapa jenis cake yang ada di Nana Hachi nih? Sebenarnya hampir semua ya. Untuk jajanan pasar itu kita terima orderan. Terus kayak kue basah, Kue basah tapi ada tergantung dari pesanan aja, nggak yang ready setiap hari karena juga kita By nggak ada request tokonya, gitu ya? PO tokonya gitu? masih online aja gitu, nggak ada offline-nya. Oke. Jadi lumayan banyak juga Mbak ya, ada brownies, ada juga kue basah, jajanan Iya, pasar, termasuk di hadapan kita ini ada brownies batik. Iya. Waduh ini gambarnya mancek-becek, kalau yang lihat boleh dong diangkat sedikit kali Mbak, kita ke kamera kita tuh. Nah ini ada brownies batik, jadi benar-benar dia tuh pakai Bener-bener dilukis. lukisan batik ya, Iya. tapi bisa dimakan dong, bukan? Bisa dimakan. Ini dari coklat ya Mbak ya? Enggak, dari adonan. Dari adonan Iya, gitu. dari adonan. Waduh, ini biasanya untuk pembuatan ini butuh kesabaran juga ya? Iya betul, butuh kesabaran, terus ketelitian. Ketelitian juga. Ini belajar untuk membatik pada kue berapa lama tuh Mbak? Sebenarnya kemarin itu sempat ada gurunya di Palembang, Ya. tapi beliau sekarang udah di Jogja. Oke. Nah, jadi saya tuh cuma 1 hari. 1 hari aja belajar sama dia tuh, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak ini. Saya coba sambil video call gitu kan. Akhirnya nemu dapet kayak gini. Selain batik juga kadang saya gambar tuh karakter-karakter bolu-bolu ulang tahun gitu kan. Gitu. Iya. Jadi bisa requestan ya untuk pelanggannya Iya, begitu. sesuai request. Oke. Yang di belakang ini juga brownies sebenarnya. Oh, brownies juga. Iya. Tapi dengan topping apa tuh? Ini toppingnya butter. Oh, butter. Dua-duanya butter itu Iya, ya. butter. Tapi kalian di Butter sebelah sini sama juga ya? Sama. Oh, sama juga butter ini. Dan kalau yang membedakan mungkin Nanahachi dengan cake yang lain tuh apa sih? Kalau Kenapa? dari yang membedakan Nanahachi dengan cake-cake yang lain? Nah, jadi sebenarnya dulu Nanahachi itu terkenal dengan cake yang sehat juga, Oke, kenapa tuh? tanpa terigu. Oh, tanpa terigu. Iya. Jadi penggantinya apa tuh? Itu pakai singkong, Oh, pakai singkong. tepung singkong. Bisa ya, Mbak ya? Bisa. Iya, secara Mokaf sekarang yang dikenal orang tuh banyak mokaf Oh, gitu. Itu tepung singkong. Jadi Pakai memang singkong. secara teksturnya tuh hampir sama ya memang ya. Hampir sama, untuk rasa tidak merubah, terus tekstur juga tidak merubah. Iya. Dan dia lebih sehat juga ya. Iya. Waduh, luar biasa sekali nih.
Tapi kalau buat yang best seller itu paling banyak pelanggannya yang mana tuh? Dari sekian banyak menu-menu di Nana Hachi. Untuk sekarang brownies sama apa namanya tuh jajanan pasar. Oh ada juga yang Iya, tadi ya. Jajanan pasar itu sosis Solo. Sosis Solo sama lemper yang paling banyak dominan. Sosis Solo sama lemper. Iya. Oke, kalau lemper kita udah kenal. Kalau sosis Solo nih bagaimana tuh? Oh, sosis Solo itu sejenis Kayak sosis risol. ya? Oh, risol. Risol, cuman isiannya itu ayam. Isiannya ayam. Oh itu. Itu sosis Kayak Solo. suiran gitu ya? Iya, ayam suiran. Tapi dia digorengnya itu nggak pakai tepung. Kan kalau risol itu pakai tepung panir tuh. Ada yang pakai tepung panir, ada yang pakai tepung biasa. Tapi ini digorengnya pakai telur. Oke. Jadi memang ini ya apa inovasi juga itu ya? Iya. Inovasi yang didapatkan ini oleh Mbak Nana, apakah ini memang inovasi sendiri atau ada inspirasi yang diambil di situ? Enggak sih, sebenarnya sosis Solo itu udah banyak ya. Udah banyak juga. Iya, cuman balik lagi setiap pengusaha kue itu memiliki ciri khas sama cita rasa masing-masing. Oke. Kebetulan saya nggak pakai MSG dan nggak pakai apa-apa yang kayak gitulah, karena diproduksi juga dikonsumsi juga sama kita sendiri gitu kan. Oke, jadi memang memperhatikan ininya juga ya Mbak, bahan-bahannya ya. Iya. Jangan sampai nggak pakai MSG juga tuh. Iya betul. Dan tentunya juga di sini jajanan pasar tadi ada apa aja tuh isiannya? Sosis Solo, lemper, martabak gitu kan, risol, terus ada kue apa itu ya namanya? Yang ini mungkin Putu Ayu. Dadar jiwa itu masih bisa saya orderi, saya bisa. Oke. Yang dari awalnya tidak bisa masak sampai sebanyak itu bisa masak, itu prosesnya bagaimana nih Mbak? Apakah ada gurunya, ikut kelas cooking, atau dari almarhumah ibu tadi yang mendorong, memberikan keyakinan bahwa Mbak Nana tuh bisa masak sebenarnya gitu? Kebetulan emang ibu itu jago banget masak. Terus suka nonton-nonton di Instagram gitu kan, ngikutin ini, ngikutin itu. Pernah ikut kelas online, terus pernah juga ikut kelas-kelas demo-demo masak kayak gitu juga. Oke, jadi memang orangnya tuh aktif juga ya. Untuk mencari hal-hal baru itu menurut Mbak Nana penting juga ya. Oh banget. Jadi kita tuh travelingnya pengusaha kue ini kan setiap hari tuh nggak bisa keluar, kadang sayang nih mau keluar, mendingan dapat orderan, dapat uang gitu daripada keluar uang gitu. Ngabisin kan waktu aja ya. Tapi ketika ketemu kumpul dengan teman-teman, ada satu acara atau event apa kita kumpul, itu adalah liburan yang sangat mewah bagi kita gitu kan. Karena waktunya memang disiapin bener ya. Iya, karena bisa bertukar pikiran. Yang tadinya kan sama nih, kita nggak saling sikut menyikut, tapi kita saling mensupport bertukar. ya. Misalkan punya saya tuh kayak gini, walaupun masih ada beberapa resep rahasia yang kadang memang tidak bisa disebutkan oleh mereka kan. Bukan karena pelit, karena memang ya begitulah kita menjalankan usaha gitu Mbak ya. Iya betul, karena untuk trial itu kan kita butuh berapa kali, nggak langsung jadi. Tapi kalau dihitung waktu untuk bisa seluar biasanya bisa masak saat ini, Mbak Nana menghabiskan waktu berapa lama tuh? 1 tahun, 2 tahun gitu? Berapa ya? Nggak nyampe 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun? Setengah tahunan kali ya. Jadi ini juga untuk bicek-biceknya juga yang lagi mendengar ke siaran kita ya, bahwa tidak bisa memasak itu sebenarnya tidak ada ya Mbak ya? Iya betul. Asal itu tadi. Asal ada kemauan. Ada kemauan, ada keinginan, dan ini dibuktikan sama Mbak Nananya langsung ya. Dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun ternyata bisa gitu. Iya. Kebetulan juga ini support anak-anak nih. Anak-anak juga? Saya kan juga suka makan, suka nyemil ya. Suka nyemil jajanan. Suka nyemil jajanan daripada saya beli gitu kan. Mending saya bikin sendiri sehat, dan qadarullah anak saya ini nggak bisa makan yang terlalu banyak gula. Jadi kalau dia banyak makan gula, dia tantrumnya bisa 1 jam sampai 2 jam. Waduh. Makanya saya harus konsumsi membuat sendiri. Tapi Mbak, kalau ini bisa menjadi satu informasi yang menarik, gula dihilangkan pada makanan itu bisa ya? Bisa. Diganti dengan apa tuh? Kalau dulu saya suka pakai gula singkong. Kebetulan ibu saya dulu diabetes kan ya. Jadi saya pakai gula singkong. Terus sekarang tuh udah ada stevia juga kan, gula stevia.
Jadi pakai itu atau gula aren yang kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Oke. Madu bisa diganti itu. Jadi rasa manisnya tuh tetap sama ya Mbak Iya. ya? Paling agak penyesuaiannya aja begitu Iya ya? betul. Kemudian saya dulu juga pernah ada customer spesial. Kenapa tuh? Dia anak autis. Anak gitu. autis juga nggak bisa makan yang sembarangan kan. Kalau gandum dia nggak bisa juga. Oke. Gula dia juga nggak bisa. Jadi dulu saya pernah check up ibu saya di rumah sakit umum. Itu pernah ketemu sama orang cerita-cerita kan. Katanya anak saya autis katanya gitu kan. Jadi kebetulan saya langsung sodorin tuh, ini makanan yang memang cobain deh Bu, nggak ada gandumnya, nanti di rumah dicobain ke anaknya. Akhirnya ibunya nanya-nanya, sharing-sharing gitu kan. Dan sekarang jadi pelanggan jadi ya? pelanggan. Waduh, itu luar biasa sekali ya. Jadi kalau Mbak Nana belajar sampai sedetail itu, jenis-jenis bahan baku yang ini sehat, yang ini cocok dengan jenis pelanggan yang ini, yang itu bagaimana tuh? Bisa belajar sampai seluar biasa itu? Jadi saya itu juga aktif di UMKM Indonesia Raya ya. Oke. Sebenarnya bukan UMKM sih itu. Lebih kayak grup untuk Iya, grup apa ya, banyak WA aja, grup WhatsApp gitu kan. Jadi teman-teman satu Indonesia Raya itu ngumpul di di situ yang memang hobi masak, hobi apa namanya, memberikan mengeluarkan informasi baik ya. kreativitas gitu kan. Ya. Di sana juga adminnya ternyata dia itu pejuang kanker. Pejuang kanker gitu kan ya. Nah, di situ dia buka kelas, terus dia datengin dokter gitu kan untuk nilai gizinya berapa. Akhirnya dokter itu juga punya kelas, kita ikutan gitu kan. Saya pikir oh nggak apa-apa saya ngeluarin uang untuk yang ikut memang benar-benar kelas yang kayak gini, dibandingkan saya keluarin uang untuk happy-happy gitu kan, jalan-jalan. Jadi lebih bermanfaat aja gitu Mbak ya? Iya, lebih bermanfaat. Jadi artinya di sini kalau buat kita pegiat UMKM itu penting sekali untuk bergabung pada satu grup ya? Iya, atau betul. satu komunitas gitu. Betul. Karena ada impact-nya di situ ya. Iya. Termasuk Mbak Nana, kita pengen tahu impact yang dirasakan langsung oleh Nana Haci ketika Mbak Nana sebagai owner ini bergabung dalam suatu komunitas pegiat UMKM gitu. Ya, kalau untuk di Palembang saya sering aktif di komunitas KPPKN. Oke. Halo Kak Angga ini salah satu anggotanya juga Ya, ya, sering betul. monitor nih. Betul Kak Angga. Jadi di sana itu banyak banget segi positifnya. Pertama ketemu teman-teman yang memang sama satu tujuan gitu kan. Yang kedua kalau ada apa-apa himbauan berita tentang apa, terus bazar-bazar juga ada infonya. Pasti kita dikasih informasinya ya. Iya betul. Banyak lagi sih itu. Banyak lagi di situ ya, kita bisa sharing juga di situ. Betul. Dapat link atau jembatan sebagai itu tadi supaya kita tersentuh dengan program pemerintah kan. Iya. Karena pemerintah kita punya gagasan yang sangat luar biasa untuk teman-teman UMKM ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bergabung dalam suatu komunitas atau wadah akan lebih gampang untuk tahu informasinya ya, ketimbang kita jalan sendiri gitu. Iya. Biasanya kalau Mbak Nana untuk menghadirkan menu baru itu ada nggak kayak apa ya, melihat dulu yang tadi disampaikan, searching dulu gitu, atau menu baru ini ditimbulkan karena memang melihat lagi rame apa nih di pasar gitu. Biasanya bagaimana tuh Mbak? Iya, bisa kedua-duanya sih. Saya lihat dulu kan kalau misalnya yang lagi ngetren kayak gitu. Ini balik lagi saya lihat kandungannya lagi. Oh itu ya, Iya, ini poin penting sekali, ini luar biasa yang membedakan anak Haji itu ternyata di sana ya yang saya simpulkan ya. Lebih menekankan bahwa sehat tidak bahan bakunya gitu. Sebenarnya saya juga hobi banget tuh nonton di stasiun itu yang makan acara makan-makan sore-sore iya, gitu kan. Bikin lapar ya. Iya, kayak gitu. Terus ini lagi ngetren banget, cuman kandungan minyaknya banyak banget, menghabiskan minyak ini. Gimana caranya kalau tanpa minyak? Cuman balik-balik lagi yaitu harga selera ya? Memang harga yang jadi masalah. Orang tuh kan mau murah, mau enak, mau banyak, mau besar gitu. Kalau kata orang Palembang tuh ada rupa ada rego ya. Iya. Tapi kalau buat Mbak Nana, kita pengen tahu juga Anda ini minyak. Minyak kan ini tidak bisa lepas dari makanan ya, apalagi menu-menu yang gorengan gitu. Biasa kalau mensiasati supaya kandungan minyaknya tidak terlalu banyak, apalagi kita yang buat kayak bakwan gitu ya, itu kan luar biasa sekali nyedot minyaknya.
Mbak Nana ada kiat nggak untuk pendengar kita supaya bisa mengurangi kadar minyaknya gitu pada makanan? Gimana ya? Nggak ada ya? Tadi Kalau balik lagi kalau gorengan ya emang harus nggak bisa digoreng, ya? nggak bisa. Walaupun pakai apa yang alat canggih saat ini Air tuh fryer. air fryer itu, tetap rasanya beda ya. Iya beda. Bisa aja, cuma itu tadi ya budgetnya mungkin. Iya betul. Bayar listrik lagi gitu ya. Iya, terus pasti nanti mahal banget beli di Nanahachi gitu. Apa sih bedanya? Gitu kan. Padahal kalau kita rinciin bedanya bla 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 bla. Oh, Iya. ini ternyata di situ. Karena untuk menaruh harga jual itu kan tidak dilihat dari bahan baku aja. Prosesnya juga. Ya, ada tabung gasnya, ada tenaganya gitu kan. Oke, termasuk juga untuk di pembuatan cake ini, cake batik ini kan akan sangat mempengaruhi mungkin ya Iya. dari nilai jualnya. Begitu nggak, Pak? Iya betul. Semakin dia motifnya semakin ribet atau Semakin sulit banyak ya. sulit untuk pengerjaannya, Mhm. harganya juga semakin tinggi. Oke. Dan biasanya kalau buat pemesanan, ini aktifnya di mana tuh? Aktifnya E-commerce-nya bisa kayak gitu. untuk sementara tuh hanya di WA sama di IG aja. IG, nggak ada di platform lain ya? Pernah sih ada di platform, tapi untuk saat ini enggak karena Kenapa saya tuh? masih baru lahiran. Oh gitu, jadi memang waktunya terbagi ya. Iya, terbagi. Tapi nanti kalau memang babynya udah lumayan bisa dikondisikan, Iya. akan kembali lagi di situ ya. Ya insya Allah. Pengennya sih punya toko offline. Nah itu yang pengen kita tanyain juga, karena apa ya, walaupun kita saat ini di era digitalisasi, tapi Iya. tetap punya toko itu sebagai apa nih kalau dari Mbak Dana sebagai kita pegiat UMKM? Karena selama ini customer saya itu bukan tetangga saya sendiri. Orang-orang di luar dari area saya tinggal gitu kan. Daerah mana Bahkan tuh Mbak? kalau dulu saya itu di daerah Hulu Balang 2. Oh, Hulu Balang 2 itu tadi. Tapi qadarullah suatu hal kita harus pindah. Sekarang alamat kita di Kancil Putih di Gang Bersama 10. Oke, tapi untuk saat ini nggak bisa datang ke tempat ya untuk pemesanan? Untuk pemesanan bisa. Bisa aja ya. Cuman kita harus komunikasi dulu lewat WA. Karena kan pemesanan H-2. Oh jadi by PO ya? Iya. Untuk Lebaran, jadi biasanya yang paling banyak dipesan oleh masyarakat atau pelanggan apa aja tuh? Kalau untuk Lebaran itu karena orang tuh mengenal Nanahachi itu brownies, brownies. ya. Jadi mereka banyak brownies. Padahal banyak yang lainnya juga Iya. ya. Banyaknya brownies. Bahkan mereka kadang nanti tolong dibuatkan tulisan ini katanya. Jadi saya itu ngikutin apa maunya customer, bukan customer ngelihat apa yang saya jual. Oke. Jadi untuk Lebaran Haji ini udah mulai banyak tuh ya masuk. Untuk Lebaran Haji ini saya lagi Keep nggak dulu ya. terlalu banyak karena balik lagi saya punya bayi gitu kan. Oke. Kecuali yang nanti pada saat udah mulai santai itu tadi akan lebih banyak juga ya. Iya. Biasanya kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, untuk Lebaran itu banyak juga ya Mbak permintaan dari pelanggan gitu. Alhamdulillah banyak. Dan untuk saat ini pengerjaannya dibantu oleh tim atau masih dengan tangan sendiri gitu? Kalau misalnya kayak di bawah 10 masih saya kerjain sendiri. Masih terhandle lah ya. Iya, tapi kalau misalnya di atas itu saya juga sekarang dibantu sama kakak ipar. Oke. Kebetulan kita satu sama juga cake juga. Oh, dia cake juga. Iya, cuma beliau juga ada yang lainnya, makanya bisa bantu-bantu ke saya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Iya. Oke, Manja Bica dulur-dulur, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Nanahachi Cake. Kita bakal break dulu nih Mbak untuk mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bu, Bu, kenalin, ini calon istri aku Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih. Oh, iya Rin. Aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua.
Nah gitu loh, kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur, terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, itu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok. Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. Yang, kamu ngantuk ya? Enggak. Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir. Enggak, udah biar aku aja lah. Yang, Apa? kamu tuh tadi udah merem matanya. Masa sih? Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik, Manca-Bica dulur-dulur, dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini. Kita masih di obrolan UMKM bersama dengan Nana Haji Cakes. Ini langsung bersama dengan Mbak Marliana Sapitri, yaitu ownernya langsung ya. Kita masih ngomongin soal kisah di balik pembuatan berbagai macam cake yang enak. Nah, yang enak ini tentu ada kaitannya juga dengan bahan. Mengenai bahan, kita pengen tahu juga nih Mbak, bahan apa saja yang menjadi andalan dalam pembuatan cake yang berkualitas nih dari Mbak Nana. Ya, jadi kalau untuk pemilihan bahan, kita memang pakai bahan yang memang benar-benar premium. Karena di satu sisi kita sudah bersertifikasi halal. Oke, menjaga itu ya. Ya, semua produk sudah bersertifikasi halal. Jadi tidak sembarangan. Terus misalnya ada juga bahan yang memang kita belinya repack. Itu kan selalu ada di toko-toko kue yang repack. Yeah. Pasti kita tanya ke tokonya ini merek apa, terus kita lihat dulu kardusnya ada merek halalnya atau enggak. Karena kan kita menyesuaikan dengan iya, sertifikat betul. kita itu ya Mbak ya. Karena memang sudah seyogyanya juga ya. Iya. Kita berjualan itu harus yang itu tadi. Iya betul. Mutunya itu terjamin juga ya. Iya. Terus untuk penyimpanannya juga kita benar-benar taruh di tempat yang seharusnya, misalnya kayak harus dipendingin gitu kan. Jadi kita taruh di situ, terus ada yang bahan 1 kali pakai ya, kalau bersisa ya kita buang. Tetap dibuang ya. Aha. Itu salah satu cara untuk Mbak Nana menjaga kualitas produk atau jenis kue-kue yang dijual gitu ya. Iya betul. Tapi kalau seandainya nih kita berandai-andai, ada pesanan masuk, ternyata di pasar juga bahan-bahannya kosong, ada beberapa yang kosong gitu, yang ada malah yang curah. Bagaimana nih Mbak keputusannya tuh? Oh gitu. Jadi saya balik lagi tanya ke customernya. Maaf sebelumnya ini untuk ada beberapa bahan yang memang tidak bisa kita buatkan. Itu mau dilanjutkan ikut PO atau mau di cancel? Balik-balik kita tanyain ke customernya. Karena kan di Nana Hachi ini seringan orderannya itu mengikuti kemauannya customer, bukan customer mengikuti saya. Gitu. Jadi apa mau customer ya hayo gitu. Kata customer ini selagi saya bisa handle, tapi saya tidak bisa juga untuk yang ada customer permintaan customer harganya diturunin ya. Nah kalau itu saya nggak bisa untuk memenuhi. Iya benar, karena memang kita udah ada standarnya juga. Iya betul. Tetap ya kita mau ada hitungannya juga kan di situ ya. Gak mungkin kita menjalankan usaha malah justru kita yang nombok. Jadi gitu ya Mbak, acaranya untuk ada komunikasi dulu nih dengan pelanggan kita. Iya selalu komunikasi ke customer. Jangan sampai ada miskomunikasi, takutnya customernya kabur. Itu gitu. Karena mencari customer, membangun kepercayaan customer itu sulit ya. Iya benar. Salah satu hal yang bisa ya itu tadi dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Nana itu tadi ya. Baik itu terkait dengan bahannya itu tadi kita terbuka. Iya. Ternyata dari customernya oke, ya udah kita bisa buat. Tapi kalau ternyata nanti aja deh Mbak begitu, ya udah jangan dipaksain juga gitu ya. Iya betul. Karena kita pengen ke jangka panjangnya nanti. Iya. Terus saya juga selalu aktif nanyain ketika selesai mereka order, apakah sudah dicoba, apakah masukannya. Dan saya tidak pernah mengomentari misalnya masukan mereka harusnya Nana itu kayak gini loh rasanya apanya. Saya tetap menerima karena itu sebagian dari koreksi saya untuk kedepannya. Evaluasi ya Mbak ya? Iya, untuk menaikkan produk-produk saya semakin lebih baik. Dan itu pernah terjadi ya? Pernah. Ada? Pernah. Sikap Mbak Nana bagaimana tuh pada saat itu? Awal-awalnya ya kita sempat nggak terima ya kan. Otomatis kalau orang ya sudah beli ayo, enggak ayo gitu ya. Tapi mikir kalau dianya pergi, siapa yang mau gantiin beli produk kita kan? Iya. Jadi tetap masukannya saya terima, tapi saya membalas komentar mereka juga dengan pelan-pelan dan hati-hati agar tidak ada menyakitin hatinya. Karena memang itu tadi kalau kita udah lembut pasti pelanggan juga akan ikutan lembut gitu ya Mbak ya. Dan adabnya luar biasa sekali nih apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana itu, kita sebagai pegiat UMKM ini attitude juga penting sekali Mbak banget. Ya. Tidak cuma serta-merta rasa saja. Tetap attitude itu nomor 1. Nomor 1 juga. Saya terapin ke anak saya itu attitude tetap nomor 1. Dimanapun tempat ya, di bidang usaha atau kerjaan apapun, attitude itu akan selalu kepake gitu Mbak ya. Baik. Nah untuk packaging dari Mbak Nana bagaimana nih? Packaging itu seberapa penting?
penting banget sebenarnya. Selain rasa juga packaging itu meningkatkan daya tarik pembeli untuk melihat produk. Jadi penasaran gitu Ya, ya. betul. Tapi balik lagi nih, kadang ada beberapa yang bukan saya untuk menjelekkan atau Enggak. ini ya. Ada, packagingnya bagus dan menarik. Tapi pas dicicip rasanya zonk. Ada banyak. Memang. Saya pernah ngalamin juga kok. Iya, gitu kan. Nah, jadi untuk sementara saya tanya dulu kan, packagingnya mau seperti apa. Tetap Oke. saya kenakan cas biaya kalau dia mau packagingnya menarik. Oke, Seperti apalagi kayak hampers lebaran gitu nah kan. Iya. itu hampers lebaran ada juga ya. Eh, Kalau di Nanahachi ada juga. Iya, ada juga. Dan pesanan juga selalu ada gitu setiap tahunnya. Ada. Jadi tergantung dengan bagaimana permintaan dari customer kayak gitu ya. Iya, hanya tahun ini aja. Tahun lebaran kemarin yang Karena itu tadi. Iya, karena lagi Baby lagi hamil, ya. lagi hamil pas lagi hamil Ya memang dan mendekati kondisinya. lahiran. Kondisi ya, Iya, itu namanya kondisinya, ya. Cuma kalau di sini untuk mengenai kesulitan, ini pasti kita akan menemukan kendala gitu ya Mbak ya. Dalam bidang usaha apapun, kesulitan dalam kehidupan ini pasti ada, termasuk kita yang menjalankan usaha. Nah biasanya Mbak Nana kesulitan paling umum dalam pembuatan cake itu apa ya? Banyak banget sih sebenarnya. Seperti kayak bahan telur itu ya. Kita kan nggak pernah tahu telur ini bagus atau enggak. Walaupun kita beli dari pasar, kita tanya, ini telurnya baru atau sudah lama? Pasti orang jawabnya baru. Tapi kata orang tua lama, telurnya baru itu masih anget katanya gitu. Enggak juga ya, siapa tahu dijemur karena sinar matahari kan jadi anget juga gitu. Iya, terus kalau dia masuk ruangan pendingin ya nggak anget lagi. Nggak anget lagi gitu. Jadi untuk mensiasati bagaimana tuh? Jadi ya udah buang. Wallahu gitu alam kan. aja ya. Jadi kalau misalnya udah keceplok gitu kan, udah jadi adonan, ya ikhlaskan saja. Berarti jadi kesimpulannya ada baiknya pembelian telur ini pada saat kita mau ngadon aja ya Mbak ya. Iya, betul. Jangan sampai diendapin gitu. Iya, jadi untuk bahan-bahan kita memang lihat expirednya masih lama gitu kan. Terus rajin-rajin ngecek expired juga. Oke, nah biasanya kalau Mbak Nana untuk menciptakan varian rasa itu bagaimana tuh biasanya? Varian rasa yang baru? Jenis kue baru gitu? Oh iya. Ya kayak yang tadi saya bilang, saya ada tester dulu gitu untuk suami ya. Iya betul, saya testerin di rumah. Dan itu trialnya, nah balik lagi, kalau untuk harga itu trial saya hitung. Oh gitu ya. Karena saya pikir kan trial itu kan untuk menciptakan yang baik ke depannya ada produk prosesnya saya. ya. Iya. Jadi saya cicipin dulu ke suami saya. Kadang bilang ke suami, cicipin ke ibu mertua ya, gitu kan. Biar ada masukan-masukan lainnya. Nah, terutama selain suami, yang kedua saya sering kirim ke rumah kakak saya. Itu harus. Tetap ya. Itu harus karena dia orang yang pertama dia orang yang kali. paling validasinya kalau dia udah Iya, yang paling ACC, akurat. Oke, berarti oke tuh nggak diragukan lagi tuh. Iya. Kalau suami kan enak karena istrinya. Efek nggak keenakan iya, gitu. Jadi tetap saya kirim gitu aja. Biasa kalau dari kakak tuh yang sering kali dia koreksi itu tentang apa tuh? Ini Rasa. kematangan, ini atau Iya, itu semuanya ya? Iya, sampai warna cake juga harusnya jangan keterangan ini. Pokoknya dikomentarin semua deh. Jadi enak sekali ya kita punya saudara yang memang paham juga Iya, gitu betul. ya. Ketika kita minta koreksinya supaya ini nanti pada saat udah di pelanggan itu tidak mengecewakan gitu ya. Oke, nah kalau mengenai tren cake untuk saat ini 2025 di Palembang lebih khususnya, cake yang paling banyak digemari orang tuh cake yang bagaimana nih Mbak? Salah satunya mungkin yang ada di Nanahachi. Apakah yang di depan kita ini dengan topping apa tuh di atasnya tuh? Iya, betul. Jadi orang kebanyakan pesan kue ulang tahun ke saya, dia tuh hobinya yang mini-mini kayak gini. Oh iya ya, sekarang udah banyak ya. Iya. Pakai lilin tapi mini gitu. Iya, mini-mini kayak gini, terus dibikin tulisan, dibikin apa gitu kan. Balik lagi tetap base cake-nya saya pakai brownies. Tetap brownies ya Iya. untuk sebagai ininya, dasarnya gitu. Iya, karena memang ya balik lagi identiknya Nanahachi itu ya dia pertama kali yang dikeluarkannya brownies. Brownies itu tadi. Iya. Dan biasa kalau buat pembuatan satu kue ulang tahun itu memakan waktu berapa lama tuh? Sebentar kok, tergantung Keahlian kita ya. bukan tergantung apa namanya motifnya. Oh gitu. Permintaannya apa? Kalau cuman oles setengah sejam lah. Oke. Karena masaknya juga kita kan pakai kukus, bukan pakai
dipanggang. Oh, jadi benar-benar dikukus semua ya, Mbak Iya, ya? Oke. Membedakan cake yang dikukus sama yang digoreng tuh apa tuh? Ada yang dipanggang, yang digoreng lagi. Yang dipanggang tuh apa yang membedakan tuh, Mbak? Kalau saya kalau ke brownies ya, saya buka sedikit Ya. resepnya gitu kan. Itu, nah ini penting ini. Padahal ini resep rahasia ini ya. Iya, saya ingin berbagi ke sesama gitu kan. Jadi kalau untuk brownies kita itu, kalau yang kukus kita tanpa butter atau margarin. Oh itu. Iya, jadi kita pure full pakai si minyak Mhm. gitu. Tapi kalau misalkan yang panggang kita pakai butter atau margarin karena mau naikin warna shiny, apa ya bahasanya tuh? Apa warna kepekatannya kali, bukan? Apa pencerahan ketika dipanggang itu ada mengkilat-mengkilatnya gitu. Jadi lebih cantik ya? Iya. Mhm. Oh itu salah satu kuncinya ya. Pasti udah ada yang nyatet ini ya. Tapi kalau benar nggak sih kalau yang dikukus itu akan teksturnya lebih lembut. Iya, betul. Untuk yang dipanggang itu kalau kita taruh kulkas besok udah garing gitu, Mbak. Iya, sebenarnya brownies itu produk gagal sih. Bolu gagal. Iya ya Karena awalnya kan ya. kalau dilempar dia keras gitu kan, tapi karena ada brownies kukus, nah jadinya ya kayak gini lembut. Tapi jadi yang penasaran dengan rasanya nggak apa-apa, Dicoba langsung ya. dicoba aja. Nanti di ujung perjumpaan kita akan spill semua nih kontak personnya di situ ya. Iya, boleh. Oke, nah kalau mengenai target pasar utama awal dari didirikannya Nana Hachi ini, Mbak Nana sebagai owner ini targetnya kemana tuh pasarnya? Menengah ke atas, menengah ke bawah, atau semua kalangan bisa? Semua kalangan. Mhm. Terus apa namanya tuh anak-anak ya, pertama kali saya itu ngincernya bisa dikonsumsi sama anak-anak. Mhm. Gitu. Oke, karena memang Mbak Nana ini dikonsumsi juga sama anak-anak Iya, ya. target saya pertama anak-anak lanjut usia yang lanjut kayak Banyak nenek-nenek juga ya. gitu kan, yang nyobain ini lebih dominan karena mereka sudah nggak ada buat ngunyah tuh udah berkurang kan, jadi dia lebih konsumsi yang kayak gini. Karena lembut itu tadi Iya, ya. Oke, nah mengenai strategi promosi yang paling efektif untuk bisnis cake ini biasanya Mbak Nana bagaimana tuh? Untuk menggunakan sosial media atau cukup di mulut ke mulut atau ada cara lain yang dilakukan? Tetap sih ke sosial media, terus biasanya juga mulut ke mulut karena kemarin itu ada kejadian ya teman suami gitu kan. Yeah. Dia order, orangnya di luar kota, dia order, saya anterin ke rumah orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya order dalam untuk acara gitu snack box. Ternyata ada lagi yang masuk, katanya taunya dari ibu si A, katanya kok bisa nih, jadi dari mulut ke mulut bisa kayak gitu. Efektif juga Mbak Efektif ya? banget. Karena mulut ke mulut itu akan lebih nyata ya? Iya betul, karena mereka sudah merasakan langsung kan. Kayak udah mereview juga ya? Iya. Bagaimana produk kita tuh? Iya. Oke. Nah kalau untuk menentukan harga jual ini biasanya Mbak Nana itu bagaimana ya? Walaupun kita tidak menyebutkan nominal, Iya. Tekniknya aja gitu bagaimana tuh? Ya tetap yang kata saya tadi, bahan baku yang pertama, terus yang kedua itu ada proses gas, listrik, semuanya itu saya hitung. Ada perhitungannya juga Iya, ada ya? perhitungannya. Terus tenaga itu juga termasuk, packaging itu juga termasuk. Jadi setelah itu semua dirinci, Ya. oh ternyata dapat ini yang pantas untuk dijadikan harga gitu Iya, ya? betul. Oke baik. Jadi untuk kita pembeli jangan pernah untuk memikir kayak, aduh mahal banget ini segala macam ya, karena memang itu tadi Iya, kualitasnya tapi, ya. ya balik lagi, tapi kebanyakan customer kayak gini. Nana, saya mau order kue, tapi saya punya budget segini. Oh bisa ya? Iya. Jadi Menyesuaikan banyak banget, gitu. Iya, banyak banget yang kayak gitu. Saya ada acara, terus mau pesen snack box-nya dengan 3 varian kue, tapi budget saya cuma segini. Waduh. Katanya gitu kan. Gimana caranya? Akhirnya kita kayak konsultasi nanti buka konsultasi Bu. Jadi sangat fleksibel sekali ya Iya, dengan jadi- Nana Hachi ini ya. Iya, fleksibel banget. Jadi saya bikinkan dengan alasan nggak bisa besar ya gitu. Pasti saya bilangnya nggak bisa besar ya kalau misalnya untuk 3 kue gitu kan. Oke luar biasa sekali, bisa menjadi solusi juga ya ternyata ya. Iya. Di Nana Hachi ini. Budget sekian ternyata bisa disesuaikan juga. Iya, jadi yang budgetnya minim nggak apa-apa, Oke. konsultasi aja. Wah luar biasa tuh. Oke, dan tidak terasa ini kita udah ada di penghujung. Iya. Saking asiknya kita berbincang di sini Mance Bice, kita pengen dengar juga untuk Nana Hachi ini kontak person atau sosial medianya di mana tuh Mbak? Oh iya,
Kalau untuk sosial medianya yang aktif saat ini ada di IG, nama Instagramnya itu nanahaci_nana_fitris. Terus kalau untuk di WA-nya ada di 0895 105 168 13. Terus saya juga lagi akan ada apa ya untuk Pempek anak tadi ya? Bukan. untuk anak-anak yang memang hobi masak itu boleh belajar bareng saya. Wah, ini ada program khusus Iya. nih buat adik-adik ya. Iya betul, kebetulan saya juga di samping produksi kue, sekarang kan saya ngajar ekskul cooking class di salah satu sekolah. Wah, ini inspirasi juga Mance Beca yang awalnya tidak bisa masak, ternyata saat ini malah menjadi pengajar untuk ekskul cooking class ya. Iya, cooking class anak Waduh, SD. Di anak SD tuh. Iya, luar jadi biasa sekali. kalau bunda semua yang punya anak kecilnya hobi masak, main ke rumah saya boleh banget. Oke, dan tadi kontak personnya yang belum catat ya silakan ditarik undur untuk tayangan YouTube kita. Di sana tadi itu sudah disebutkan oleh Mbak Nana ya nomor handphonenya gitu. Oke baik, dan sebagai penutup apa nih harapan yang pengen Mbak Nana capai mungkin di 2025 ini bersama Nana Haci? Ya, jadi pengennya di 2025 ini Nana Haci itu semakin dikenal masyarakat dengan produk kue-kuenya yang best seller ya? Iya, yang best seller terus yang Semuanya best seller. sehat, balik lagi yang Oke. sehat. Nah, terus bisa punya toko offline. Amin ya robbal alamin. Pokoknya kita nantikan terus Mbak ya. Iya, Karena kita juga selalu kepo nih dengan Instagramnya Nana Haci nih ya. Update-nya tuh Mance Bica luar biasa tuh, bikin kita tuh pengen coba ya dengan menu-menu yang dihadirkan. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Nana ya. Iya, sama-sama. Luar biasa sekali sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita bersama dengan pendengar kita di Pro 4 FM Palembang, di mana untuk ini tadi yang sudah kita bahas mengenai kisah di balik pembuatan berbagai macam cake yang baik. Pokoknya sukses selalu. Kita Amin. doakan untuk Nana Haci dan terima kita juga nantikan toko offline-nya. Ya, Mudah-mudahan nanti segera diinfokan. akan rilis ya. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan, kami berdua pamit. Mance Bica terima kasih untuk yang sudah menyimak tayangan kami di YouTube Pro 4 FM Palembang atau juga yang sudah menyimak kami di 88,4 MHz atau di streaming di rri.co.id digital, juga di aplikasi RRI digital. Kami ucapkan terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecindo, sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wa ai tolong nian, kita jago kalung aku wong. Palembang Cindo, Cindo kotanya, Cindo gadisnya.